Hai guys, apa kabar? I hope you are all doing fine. Hari ini aku mau berbagi tips gimana cara ngerawat bunga anggrek. Tapi perlu kalian tahu juga kalau di sini aku tuh bukan expert, bukan ahli tanaman dan juga bukan sarjana pertanian. Jadi aku cuma mau berbagi tips yang mungkin bermanfaat buat kalian, tips yang aku dapat dari baca buku, dari internet, dari video di internet, terus dari pengalaman pribadi juga. Mungkin kalian juga ada tips-tips gimana cara ngerawat bunga anggrek, bisa di-share di komen di bawah. So we are learning together. Kita belajar bareng-bareng gimana cara ngerawat tanaman. Hari ini aku mau nyiram tanaman bunga anggrekku dulu. Karena kalau di sebenarnya tanaman bunga anggrek itu kan tanaman tropis. Jadi nggak perlu terlalu banyak air. Biasanya kalau tumbuh liar pun dia nempel di pohon. Terus dia outdoor. Cuman kalau di sini tentunya anggrek itu nggak bisa ditaruh di luar, nggak bisa ditempelin di pohon karena di sini negara 4 musim dan terlalu dingin buat anggrek. Jadi kalau di sini itu tanaman anggrek merupakan tanaman indoor. Jadi cara cara nyiramnya di sini aku sudah sedia baskom isi air. Sebenarnya kalau tiap kali beli bunga di sini kita bakal dapat pamflet di bunganya gimana cara ngerawatnya. Sebentar, kayaknya aku masih punya pamfletnya, cuma kalau yang anggrek pamfletnya udah hilang. Brosurnya gimana cara ngerawatnya udah hilang, tapi aku masih ada satu bunga yang masih ada pamfletnya juga. Ini dia, ini juga tanaman Mande, kalau di sini nyebutnya Sundaville, tapi ilmiahnya Mandeville kalau nggak salah. Ini juga tanaman tropis, asalnya dari Brasil, dan di sini ada pamfletnya juga. Tuh, nggak bisa dicopot sih, but I will show you. See, ini dia harus matahari penuh. Sorry, kebalik. Matahari penuh, pokoknya banyak matahari atau setengah matahari, dan temperaturnya yang bisa disesuaikan. Cuman punya aku yang anggrek udah hilang, tapi aku udah tahu gimana caranya, udah hafal. So kalau anggrek di sini cara ngerawatnya seminggu sekali, direndam dalam air sama potnya kayak gini. Selama 5 menit, cukup seminggu sekali. Dan biasanya di sini kalau orang jual anggrek itu di pot yang transparan, jadi supaya kalau kita ngerendam dalam air kita bisa lihat airnya udah neresep apa belum, terus batas airnya seberapa gini. Dan kalau di toko tanaman juga biasanya pot yang transparan kayak gini mereka nyebutnya orchid pot, jadi pot buat anggrek. Tunggu 5 menit, ini udah jatuh bunganya. Tanaman anggrek ini kalau kita ngerawatnya tepat, dia bunganya juga bakal awet. Tapi pasti ada fasenya dong, dari kecil terus tumbuh tangkai, berbunga, terus bunganya rontok. Nah ini udah rontok satu-satu, tinggal 2, terus ini tumbuh tanaman baru. And kalau misalkan udah tumbuh kayak gini, udah habis bunganya, nanti kita bakal tahu apa yang harus kita lakukan, mana tangkai yang harus dipotong, mana yang gak boleh dipotong. I will show you later. Tunggu 5 menit. Well, 5 menit berlalu. Saatnya bunganya diambil.
nggak boleh kelamaan, soalnya anggrek nggak perlu banyak air. Terus mungkin tujuan dari pot transparan yang tadi aku jelasin, selain biar bisa lihat airnya udah meresap apa belum, biar bisa lihat ketinggian airnya, mungkin ini juga untuk tujuan estetik mungkin karena beberapa orang mungkin menurut mereka akar-akar anggrek ini cantik. Terus kita masukin lagi ke vas. Nah, kalau bunga anggrek itu kan ada fasenya dari kecil sampai dia gede, tumbuh tangkai, tumbuh bunga. Dan kalau udah gede kayak gini, bunganya bakal rontok karena dia bukan bunga plastik ya. Jadi naturally pasti dia bakal rontok. Ini bungaku rontok satu persatu. Ini pun tinggal 2. Dan aku nggak pernah metik, aku tunggu sampai dia layu rontok-rontok sendiri. Dan kalau misalkan sudah nyampe di fase ini, kita bakal bisa tentuin mana yang tangkai yang bisa digunting dan mana yang enggak. Wait, aku geser mejanya biar lebih gampang. So, kalau yang kayak gini, masukin vas dulu dan gak netes kemana-mana. Nah, kalau dari tangkai pertama ini, kalau misalkan dia ada ujungnya warna hijau atau kelihatan bakal berbunga warna hijau kayak gini, hijau muda, berarti dia bakal ada bunganya lagi. Nah, tiap tangkai kan ada ruas-ruasnya. Kalau misalkan ruasnya kering kayak gini warna putih, berarti dia nggak bakal tumbuh bunga lagi. Tapi nggak bisa dipotong karena ujungnya ada bunga. Sayang banget dipotong. Terus kita lihat lagi sampai ke bawah. Nah, ini dia. Kalau hijau kayak gini, berarti dia bakal tumbuh bunga lagi. Terus selain itu, pokoknya yang ada tutupnya, katup ruas ini kalau dia masih hijau, berarti dia bakal numbuhin bunga lagi, atau anggrek baby orchid. Terus selain itu, biasanya dia juga bakal numbuhin ini. Kalau dia tumbuh lagi seperti ini, seperti akar tapi warna hijau, berarti ini dia bakal jadi calon tangkai baru, terus jadi bunga lagi. Ini juga akarnya udah kemana-mana, waktunya aku repot anggrek aku ke pot yang lebih gede. Terus kalau misalkan tumbuh calon anggrek lagi, calon bunga kayak gini, calon tanaman ini, ada yang bilang dipotong 4 ruas ke bawah, terus kita taruh di pot baru, repot. Terus ada lagi yang bilang tunggu sampai akarnya keluar, dia punya akar sendiri, baru dia di repot atau pindah pot. Cuman aku lebih yakin mending nunggu dia sampai ada akar baru lagi kayak gini. Tapi kita emang harus sabar ya, soalnya setelah dia numbuh bayi kayak gini mungkin butuh beberapa bulan, 2 atau 3 bulan baru dia keluar akar kecil kayak gini. Ini lama banget dia baru keluar. Nanti kalau udah agak gede baru aku pindah. Mungkin kalau akarnya udah numbuh 2 atau 3 dan agak gede, gak 1 biji kayak gini, baru aku pindah ke pot baru, supaya dia ada energi dan benar-benar kuat buat mandiri. Nah, ini atasnya dia kering alami. Terus ini numbuh anggrek, ini dia kering alami, jadi ini bisa kita potong. Bentar ya, kita pindah jepitnya dulu, jepit penyangga ke bawah sini. Oke, terus baru kita potong, dikasih jarak, tapi potong sedekat mungkin juga it's okay karena udah mati, udah kering, jadi bisa dipotong. Terus ini bagian
bawahnya anggrek kecil, baby orchidnya ini masih hijau. Nah ini tutup atau kelopak dari roasnya masih hijau, berarti dia bakal tumbuh bunga lagi, tangkai lagi, berbunga atau anggrek baru. Tapi biasanya di satu tanaman anggrek dia tumbuh bayi nggak selalu bakal tumbuh bayi sih, kadang bunga, atau kalau ada bayi anggrek pun tanaman baru paling cuma satu. Kalau lebih dari satu itu jarang sih. Terus ini, nah kalau di tangkai yang ketiga yang masih ada bunganya, ini ujungnya kering sih. Ini ujungnya kering kayak gini, berarti ini udah boleh dipotong. It's safe to be cut. Jadi bisa potong dari sini. Ini deket sama bunganya. Well, sebentar. Aku harusnya taruh lagi meja kecil di bawah atau kursi. But it's okay, it works too. Nah kayak gini sudah bisa dipotong. Nah nanti kita bakal tahu dia bakal jadi bunga lagi atau kering. Kalau misalkan bunganya udah hilang, dia bakal berbunga lagi, berlanjut jadi bunga, atau dia bakal kering. We'll see. So ini sudah selesai. Dan selesai sudah video tentang merawat anggrek, tips-tips merawat anggrek. Oh ya, tadi aku lupa sampein kenapa aku potong tangkai-tangkai yang udah kering dan udah nggak ada potensi buat menumbuhkan bunga baru atau tangkai baru, supaya tujuannya biar tanamannya dia lebih fokus menyalurkan energinya ke bagian tanaman yang lebih memerlukan, misalkan daunnya yang masih sehat, bunga calon anggrek, calon bunga yang masih kecil, atau calon tumbuhan yang masih kecil yang perlu lebih banyak energi. Jadi dia tumbuhannya nggak wasting atau buang-buang energi ke bagian yang udah nggak sehat lagi. Jadi it's not worth it, ya kan? Dan ini berlaku buat tanaman-tanaman lain juga, nggak cuma anggrek. Jadi biasanya aku juga guntingin bunga-bunga di tanamanku yang misalkan dia udah mekar, kecuali buah atau sayuran, karena kalau bunga layu dia bakal jadi buah atau sayuran, ya kan. Kalau sekedar bunga atau bunga hias, biasanya kalau dia udah mekar, udah fase mekar kemudian layu, aku potong terus aku taruh di pot supaya dia nantinya juga bakal jadi pupuk. Begitu. Harap kalian mendapatkan manfaat dari video aku. Semoga tips-tips yang aku berikan bermanfaat, dan kalau menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.